sebuah negara yang tidak hanya terkenal soal pariwisata, tetapi juga gastronominya. Mulai dari keju, anggur, baguette, croissant, dan lain-lain. Reputasi tersebut telah begitu dikenal di mata dunia loh guys. Nah, di video kali ini kita akan membahas berbagai hal menarik seputar gastronomi Prancis. Allez, restez à l'écoute. Gastronomi bermula saat untuk pertama kalinya manusia menemukan api. Dan seiring berjalannya waktu, memasak tidak hanya tentang panggang-memanggang saja, tetapi juga muncul inovasi-inovasi baru. Di zaman Galo-Romawi, gastronomi Prancis juga dipengaruhi oleh seni memasak orang Romawi yang juga mengambil ide dari masakan Yunani dan Mesir, seperti penggunaan madu dan rempah-rempah. Di abad pertengahan, terjadi penyempurnaan seni berpesta dan perjamuan menjadi ajang unjuk kedudukan dan kekayaan seseorang. Pembuatan pastry dan kuliner manis lainnya seperti selai dan manisan semakin maju di masa Renaissance. Barang pecah belah atau keramik juga mulai diperkenalkan oleh Catherine de Medici, istri Raja Henry II. Penggunaan garpu, sendok, serbet, dan penemuan pisau berujung bundar juga terjadi di masa ini. Konsumsi sayur-sayuran seperti kembang kol, asparagus, kacang polong, dan juga mentimun terus meningkat. Abad ke-17 atau sering disebut Grand Siècle terkenal akan keahlian memasaknya. Terjadi peningkatan penggunaan tanaman aromatik seperti thyme, petersili, dan lainnya. Selain itu, makanan mulai disajikan di atas meja yang proporsional, dengan makanan yang paling spektakuler di bagian tengahnya. Tujuannya adalah agar tamu dapat memilih hidangan yang berbeda pada waktu yang sama. Intinya, gastronomi telah berubah menjadi sebuah seni pada masa itu. Di abad ke-18, lahir restoran pertama di Paris bernama Le Procope, yang menjadi tempat pertemuan dan diskusi bagi para penulis dan kaum intelektual kala itu. 1 abad setelahnya, muncul seorang juru masak Prancis yang dikenal sebagai Raja para Juru Masak dan Juru Masak para Raja, bernama Marie-Antoine Carême. Pada tahun 1900 sampai 1950, industri agropangan mulai berkembang dan menghasilkan makanan siap santap seperti buah-buahan dan sayuran kalengan. Perkembangan gastronomi yang pesat sejak abad pertengahan, masa Renaissance, hingga menjadi tolak ukur untuk masakan modern sampai detik ini menjadikan Prancis sebagai negara gastronomi, yang keahlian memasaknya telah diakui sebagai warisan budaya UNESCO pada tahun 2010. Prancis dan gastronomi merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Bahkan, gastronomi Prancis sendiri telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2010. Kegiatan gastronomi sendiri biasa dilakukan masyarakat Prancis pada berbagai momen penting kehidupan, seperti pernikahan atau ulang tahun. Pada saat kegiatan gastronomi berlangsung, semua kerabat yang diundang akan berkumpul mengelilingi satu meja dan menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk mempraktikkan seni makan yang benar. Menurut orang Prancis, seni makan yang benar ialah makanan yang disajikan secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dengan l'entrée atau makanan pembuka, lalu le plat principal atau makanan utama, dan dilanjutkan dengan le fromage atau keju, lalu le dessert atau makanan penutup, dan diakhiri dengan wine. Tahapan-tahapan tersebut tentu saja tidak dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Pasalnya, dari makanan pertama ke makanan selanjutnya, masyarakat Prancis sengaja mengadakan jeda, karena menurut mereka hal tersebut adalah seni makan yang benar, sehingga nantinya kesehatan mereka pun tidak akan terganggu oleh kegiatan makan-makan tersebut. Penyajian yang dilakukan secara bertahap dan berpisah ini dimulai pada akhir abad ke-19. Pada tahun-tahun sebelumnya, saat waktu makan di sebuah acara, makanan langsung disajikan di atas meja. Orang dengan kedudukan sosial tertinggi merupakan orang yang pertama kali mengambil makanan. Dan tentu saja, orang dengan kedudukan sosial terendah merupakan orang yang terakhir mengambil makanan. Namun, semenjak kedatangan Pangeran Alexander Kurakin yang merupakan duta besar Rusia untuk Prancis, beliau yang pertama kali memperkenalkan cara menyantap makanan secara bertahap.
Hal ini bertujuan agar terjadinya kesetaraan pada pengambilan makanan di suatu acara, serta agar setiap orang memiliki porsi makanan yang sama. Kita tahu bahwa Prancis terkenal karena kekayaan gastronominya. Baguette, crème brûlée, dan bœuf bourguignon adalah beberapa makanan yang terkenal dari Prancis. Namun, ada satu makanan yang paling digemari masyarakatnya, yaitu keju. Adapun beberapa alasan dari terkenalnya keju di Prancis, yaitu 1. Warisan budaya imaterial. Tercatat ada 3.000 produsen keju yang masing-masing mempunyai savoir-faire atau metode yang sudah berabad-abad digunakan. Savoir-faire inilah yang membuat keju Prancis mendapat predikat warisan budaya tak benda dari UNESCO. Salah satu keju yang masuk kategorinya adalah La Crème de Montbrison yang sudah ada sejak abad ke-8. 2. Jadi komoditas dalam dan luar negeri. Prancis adalah negara produsen sekaligus konsumen keju terbesar di dunia. Nilai perdagangan keju di dalam negeri mencapai 22,3 miliar euro. Keju Prancis juga diekspor ke negara-negara Eropa dengan nilai sekitar 2,4 miliar euro. 3. Budaya di atas meja makan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kurs makan orang Prancis ada 5-6 tahap, dan keju sudah menjadi bagian dari tahapan makan orang Prancis. Di sini keju berada di tahapan ketiga setelah makanan utama. Keju juga biasanya dimakan secara utuh dengan baguette atau wine. Nah, tidak hanya keju, tetapi juga wine dari Prancis yang menjadi ciri budaya makanan kontemporer. Beberapa anggur Prancis yang terkenal seperti Chardonnay, Sauvignon Blanc, dan Cabernet Sauvignon. Bersama dengan Italia, Prancis adalah produsen anggur teratas di dunia. Lyon adalah sebuah kota yang terletak di sebelah timur laut negara Prancis. Sebagai kota gastronomi yang paling terkenal dari negara heksagon ini, tidak heran bahwa ada banyak restoran bintang Michelin dan koki-koki terkenal di Lyon. Reputasi itu telah dijaga Lyon sejak lama. Puncaknya yaitu pada tahun 1935 saat seorang kritikus kuliner bernama Maurice Edmond Saillon atau Kournonsky menamakan Lyon sebagai kapital mondial de la gastronomie karena masakannya yang sederhana, kaya, dan berlimpah. Banyak orang mungkin mengira Lyon mencapai semuanya berkat Paul Bocuse dan Mathieu Vianney. Paul Bocuse adalah seorang chef yang paling terkenal di dunia dan mampu mengubah dunia kuliner Prancis. Ia menjadi kunci dalam penciptaan French Nouvelle Cuisine, yaitu seni memasak dan menyajikan makanan dalam masakan Prancis yang lebih sehat. Selain itu, dia jugalah yang meluncurkan sebuah kompetisi gastronomi terkenal bernama Bocuse d'Or. Namun, sebenarnya gastronomi Lyon terkenal berkat Les Mères Lyonnaises. Mereka adalah para wanita yang awalnya bekerja untuk keluarga-keluarga bourgeois besar Lyon sebelum membuat restoran mereka sendiri. Mereka dikenal selalu menyajikan makanan yang sederhana dan tradisional, tetapi tetap memiliki kualitas yang tinggi. Di abad ke-20, Les Mères Lyonnaises telah mengukir warisan mereka, terutama La Mère Brasier, yang mendapatkan penghargaan restoran bintang 2 Michelin. Itu adalah sebuah restoran yang saat ini sedang dijalankan oleh Mathieu Vianney di 12 Rue Royale, Lyon. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai gastronomi Prancis yang dimulai dari penjelasan sejarah hingga kota gastronominya, apakah teman-teman semakin tertarik pada budaya gastronomi di Prancis? Semoga video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman ya.